Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kuliah struktur baja komposit. Kali ini kita akan membahas tentang kolom komposit supaya pemahaman kita lengkap. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang balok komposit, ini akan menambah pemahaman kita sebagai struktur kolom ya. Bahan-bahan yang akan kita diskusikan di pertemuan ini terlihat di layar. Ada 6 topik yang akan kita bahas, mulai dari konsep kolom komposit itu sendiri dan sedikit pembahasan tentang keuntungan dan kekurangan kolom komposit sebelum kita memutuskan menggunakan kolom komposit. Kemudian di peraturan SNI kita mengenai baja SNI 03 tahun 2002 itu ada beberapa hal-hal mengenai perencanaan kolom komposit yang ingin saya sampaikan, dan itu sebagai pengantar sebelum kita menghitung kekuatannya. Nah, untuk kolom komposit ini sebenarnya banyak hal yang menjadi pengulangan dari diskusi sebelumnya. Misalkan kekuatan tekan, kuat tekannya itu banyak mengambil diskusi dari batang tekan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Walaupun ada sedikit modifikasi di sana-sini, karena ketika kita mendiskusikan kuat tekan, batang tekan, itu materialnya hanya baja saja. Kalau ini sekarang kan sudah ada baja dan beton menjadi satu kesatuan komposit, sehingga perilakunya sedikit berbeda. Parameter-parameternya ada perubahan, walaupun secara umum konsep proses perhitungannya masih sama. Dan kuat lentur juga itu banyak mengadopsi dari balok baja yang sudah juga kita pelajarin, dengan beberapa perubahan. Nanti akan saya sampaikan perubahan-perubahan di mana saja parameter-parameternya. Dan tentunya kombinasi aksial dan lentur pada kolom komposit ini juga pengulangan. Jadi di sini 3 topik terakhir ini memang hanya mengulang pengulangan materi sebelumnya ya. Hanya mengganti beberapa parameter yang khusus untuk kolom komposit. Oke, dengan itu kita mulai dengan kolom komposit. Secara konseptual, itu kolom komposit itu ada 2 jenis. Ya, yang sering dikenal di lapangan atau di dunia konstruksi. Yang pertama itu ada kolom komposit di mana profil bajanya itu berupa pipa seperti yang terlihat di kiri dan tengah gambar ini. Ya, ini kolom kompositnya terbuat dari baja pipa, ataupun dia pipanya persegi seperti begini, atau juga pipanya melingkar seperti begini atau bulat. Lalu kemudian di bagian dalamnya itu, kalau ini pipa baja ya, ini diisi dengan beton. Ya, jadi dia tidak ada tambahan apa-apa lagi, hanya diisi dengan beton. Pipa baja ini sekalian menjadi backcastingnya, cetakannya, dan betonnya tidak diberikan lagi tulangan seperti pada struktur beton bertulang umumnya. Jadi tulangannya sekaligus pipa baja itu tersebut, kira-kira begitu bajanya, bagian bajanya. Nah, ini konsep yang pertama. Jadi profil baja pipa diisi oleh beton, atau itu kalau kalian nanti lihat literaturnya itu hollow steel shape di filled with plain concrete. Itu konsep yang pertama. Dan yang kedua adalah profil bajanya yang WF. Ya, kalau kita sudah mendesain selama ini menggunakan baja profil WF, kemudian ditutup kembali dengan beton, ya. Jadi profil baja dilapis beton. Jadi ini profil bajanya biasanya sih tidak harus WF, tapi biasanya kan kolom, kalau kita lihat struktur baja, kolomnya itu adalah kolom WF, roll steel shape,
encased in reinforced concrete. Nah, di sini bukan hanya plain concrete ya, tapi reinforced concrete. Jadi maksudnya ada tulangan-tulangan juga nih. Ini ada tulangan longitudinal seperti di struktur beton ya, di longitudinal, dan ini ada sengkangnya juga. Ya, sama seperti di reinforced concrete, beton bertulang. Jadi ini sebenarnya benar-benar menggabungkan konsep struktur baja, profil baja, dan struktur beton menjadi satu kesatuan. Ya, ini perilakunya juga berbeda di antara yang kiri dengan yang kanan, tipe yang pertama dengan tipe yang kedua. Ada plus minusnya juga menggunakan jenis tulangan ini, jenis kolom komposit ini. Kalau yang pertama itu memang kita lepas dari keperluan membuat backcastingnya ya, karena pipanya itu sekalian backcastingnya. Kalau yang kedua kita harus menggunakan backcasting lagi ketika kita proses mencetak kolomnya ini ya, sama seperti kita mencetak profil kolom beton ya. Jadi kita perlu menyediakan cetakan sebelum kita menuangkan betonnya. Ya, di sini. Dan tentunya ini kalau kita tergantung selera dari arsitek atau perencana, kalau expose luarnya adalah beton, itu lebih disenangi profil baja dilapisi beton. Kalau expose-nya adalah expose baja, tentunya yang pertama yang akan digunakan. Jadi ada plus minusnya kedua-duanya ya. Dan itu diserahkan kepada perencana mau yang digunakan di mana. Nah, untuk banyak struktur baja yang menggunakan balok WF dan kolom WF, opsi yang kedua ini lebih sering digunakan. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keuntungan menggunakan kolom komposit. Kenapa kita menggunakan kolom komposit? Di awal-awal perkembangannya, kolom komposit itu sebenarnya hanya untuk keperluan arsitektural. Misalkan, khususnya yang opsi yang kedua ya, kolom WF secara arsitektural itu tidak terlalu menarik terlihatnya. Jadi perencana atau arsitek itu membalut kolom tersebut supaya kelihatannya lebih rapih dari luarnya. Dan itu awal perkembangannya. Nah, belakangan mulai dipikirkan bagaimana sekaligus kita menutupin bentuk luarnya supaya terlihat rapi. Itu diperhitungkan kembali kekuatannya dari beton yang dibuat tersebut, sehingga muncul pemahaman tentang kolom komposit. Dengan demikian, yang tadinya kita hanya punya kolom baja, ya sekarang kita beton itu tidak lagi sebagai komponen arsitektural, tapi kita ikutkan menghitung beban, memikul beban yang ada pada struktur tersebut, sehingga akhirnya kolom komposit itu secara otomatis itu akan memikul beban yang relatif besar dibandingkan dengan kolom non komposit, baik kolom non kompositnya baja ataupun beton secara sendiri-sendiri, karena ini ada dua hal yang memikul bebannya. Jadi itu yang menjadi keuntungan komposit, sama seperti balok komposit juga hal ini bisa terlihat. Nah, atau dengan hal yang lain, untuk kekuatan beban rencana yang sama atau kekuatan rencana yang sama, beban yang dipikul itu hampir sama, kita ujung-ujungnya bisa menggunakan profil baja yang lebih kecil. Tapi di sini perlu juga dipahami bahwa dalam proses konstruksinya kolom komposit itu dimulai dengan mendirikan kolom bajanya stand alone secara non komposit ya. Jadi harus juga profil baja yang kecil tadi yang sudah dipilihkan harus bisa kuat juga memikul beban-beban yang ada sebelum kolom itu menjadi komposit. Misalnya pada saat konstruksi beban mati atau beban konstruksi saat itu harus bisa dipikul oleh kolom baja secara terpisah sebelum dia menjadi komposit ya. Itu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengecilkan profil bajanya. Jangan sampai
profil baja tersebut tidak kuat pada fase konstruksi karena perencana kelupaan menganggap kompositnya itu sudah ada sejak dari awal. Nah, tentunya juga hal yang lain yang menjadi hal positif dari kolom komposit itu juga membantu kekakuan lateral struktur. Jadi kolom baja yang secara stand alone non komposit itu relatif lebih soft dibandingkan dengan ketika kolom bajanya itu sudah dikekang oleh beton, apalagi beton bertulang ya. Di luarnya itu menambah kekakuan lateral struktur. Hal yang lain khususnya untuk tipe yang kedua tadi, yang dimana baja profil WF dikelilingi diselimuti lagi sama beton, itu bisa memberikan perlindungan terhadap kebakaran karena bajanya berada di dalam betonnya, dan juga perlindungan terhadap korosi. Ya, kita tahu baja sangat rentan sekali dengan korosi ya, dan tanpa harus mencatnya ya. Biasanya makanya kalau struktur baja, kalau dia hanya struktur baja murni, itu dia dicat atau dikasih pelindung untuk menghindari korosi. Nah, ini sekaligus beton tadi sudah menjadi pelindung terhadap korosi. Dan kalau misalkan struktur itu menjadi satu bagian dari struktur parkir, itu juga bisa menjadi betonnya bisa menjadi bahan penahan impact dari misalkan kalau kemungkinan tertabrak kendaraan. Itu yang menjadi keuntungan, beberapa keuntungan kolom komposit. Namun di sisi lain juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari sebuah kolom komposit, karena misalkan ini tadi yang sudah saya sebutkan, kekuatan penuhnya itu tidak sekaligus ada, itu dicapai secara bertahap. Jadi ketika kita tahu menghitung kekuatan komposit, misalkan satu angka katakan 1000 kN, itu 1000 kN itu tercapai kalau beton itu sudah mengeras dan sudah full berfungsi sebagai kolom komposit. Sementara 1000 itu ketika masa konstruksi hanya baja non komposit, dia kekuatannya di bawah 1000. Itu makanya yang harus diperhitungkan ketika kita mendesain kolom komposit. Berbeda dengan misalkan dari awal kita sudah mendesain dia sebagai kolom non komposit, kita tahu kekuatannya 1000. Nah, 1000 itu sudah tersedia dari mulai fase konstruksi sampai servis bangunan tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan. Hal yang lain yang harus dipahami dalam kolom komposit itu adalah bahwa sebenarnya ikatan antara beton dan profil baja itu masih terus menjadi bahan penelitian sampai saat ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana interaksi antara profil baja dan beton itu, ikatannya, bondingnya. Ya, kalau antara beton sama baja tulangan itu sudah cukup established, sudah cukup mapan pemahamannya bagaimana ikatan baja tulangan dengan beton. Tapi antara profil baja yang permukaannya cukup mulus ya dibandingkan dengan baja tulangan, bagaimana ikatan antara beton dan baja itu masih menjadi penelitian, sehingga formula-formula yang kita gunakan untuk menghitung kekuatan kolom komposit itu kebanyakan pendekatan atau empiris yang diperoleh dari penelitian. Nanti akan saya perlihatkan persamaannya, itu semuanya dari pendekatan empiris. Hal yang lain yang juga perlu dipahami ketika kita memiliki struktur komposit dan di sebuah bangunan gitu ya, ada struktur komposit, ada juga struktur betonnya secara bersamaan, itu bisa jadi persoalan penyusutan beton, dan rangka itu adalah deformasi yang bertambah seiring dengan waktu untuk durasi panjang gitu ya, misalkan 5 tahun, 10 tahun gitu ya, kalau beton itu mengalami penurunan kekuatan juga. Dan itu bisa jadi nggak sama antara komponen struktur komposit dengan yang beton. Dan itu perbedaan itu yang membuat jadi efeknya tidak bagus kepada strukturnya, lantai itu menjadi tidak sepenuhnya rata, dan itu harus menjadi perhatian khusus dalam perencanaan.